Kami di sini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dan di sini saya Dona Novita Mezi sebagai observer. Saya Oktavia Wardani sebagai coach. Saya Nia Puspitasari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Okti. Waalaikumsalam Bu Dona. Nah Bu Okti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sangat sehat Bu. Ibu sendiri gimana Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Okti. Saya juga sehat dan saya juga senang sekali akhirnya kita bisa ketemu ya Bu Okti di sini. Iya Bu, alhamdulillah kalau begitu. Nah, Bu Okti hari ini akan melaksanakan coaching, begitu ya Bu Okti ya? Iya Bu. Nah, Bu Okti, kalau boleh saya tahu, Bu Okti akan melakukan coaching hari ini sudah membuat janji dengan Bu Okti. Kalau boleh tahu hari ini Bu Okti kan akan melaksanakan coaching dengan siapa ya Bu? Iya Bu, saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Nia. Oh begitu, alhamdulillah ya Bu Okti. Semoga coaching yang akan Bu Okti laksanakan hari ini berjalan dengan baik. Kemudian Bu, sebelum melakukan praktik coaching, ada yang saya ingin bicarakan dulu dengan Bu Okti. Oh iya, silahkan Ibu, boleh sekali mau berbicara apa Bu? Nah begini Bu Okti, nanti kan Bu Okti akan melaksanakan coaching ya Bu. Nah pada kegiatan coaching tersebut nantinya kan antara coach dan coachee itu akan saya amati. Kemudian saya akan juga akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik coaching yang sudah saya buat. Nah, seperti apa coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bu Okti juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah saya juga akan menyimak Bu respon dari jawaban coachee Bu Okti tadi dengan Bu Nia ya. Nah kemudian juga saya mengingatkan Bu Okti supaya Bu Okti tidak lupa nih, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Yang prinsip coaching itu kan diantaranya ada 3 ya Bu. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Iya Bu, boleh ya. Nah Bu Okti, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan kepada Bu Okti. Bu Okti bersedia? Sangat bersedia dong Bu Dona. Nah jadi begini ya Bu Okti, kompetensi apa yang ingin Bu Okti kembangkan pada proses coaching yang akan Bu Okti lakukan kali ini? Ya Bu, adapun kompetensi yang nantinya ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh baik, jadi di sini Bu Okti akan mengembangkan dari 3 kompetensi itu tadi ya Bu. Yang pertama tadi yang sudah Ibu sampaikan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiganya menurut Bu Okti mana sih yang paling spesifik atau lebih spesifik yang ingin Bu Okti kembangkan? Yang spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh jadi begitu, dari ketiganya Bu Okti mengambil 2. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bukan begitu Bu? Iya betul sekali Bu Dona. Ya, nah jadi begini Bu Okti, kalau saya ya Bu Okti, menurut saya begini, kira-kira dari hal tersebut kompetensi tadi, indikator-indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu?
Kalau saya sih Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan cara atau langkah-langkah yang seperti itu Bu. Jadi begitu. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahannya. Iya, betul sekali Bu Dona. Nah, baik Bu Okti. Bu Okti, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawaban yang sudah Bu Okti berikan. Nah, sekarang silahkan Bu Okti melakukan proses coaching dengan coach Bu Okti secara maksudnya dengan baik. Nah, jadi nanti ketika proses coaching tersebut sudah selesai, saya harap kita bisa bertemu lagi Bu Okti tentunya. Oke, siap Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama Bu Okti, saya tunggu ya Bu Okti. Terima kasih Bu Okti. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Okti. Apa kabarnya nih Bu Nia hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Okti sendiri gimana? Alhamdulillah Bu Nia, saya juga sehat walafiat sehingga kita hari ini bisa ketemu ya Bu Nia ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Bu Nia kemarin WA saya ya Bu Nia ya. Katanya ada yang mau diceritakan nih sama Bu Nia. Mau cerita apa nih Bu Nia? Iya Bu Okti. Iya, kemarin WA-nya mau bercerita tentang apa ya Bu Nia ya? Iya, jadi gini Bu Okti, saya ini pengen menyampaikan atau menceritakan berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Bu Okti. Jadi setelah saya amati di sekolah saya itu pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran yang monoton, masih metode-metode lama yang masih disampaikan seperti konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Kadang-kadang siswa dalam pembelajaran itu menjadi bosan. Lalu yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu Bu Okti. Jadi tidak dipungkiri pada zaman sekarang ya Bu Okti, perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat sekali. Jadi sebagai seorang guru sangatlah kita itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada atau beradaptasi pada perubahan zaman sekarang ini. Baik Bu Nia. Jadi Bu Nia ini menginginkan cara guru dalam penyampaian materi pembelajaran bervariatif ya Bu Nia ya. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang nih Bu Nia, kedepannya itu apa sih harapan dari Bu Nia dari percakapan kita kali ini Bu Nia? Iya, jadi saya itu sangat berharap ya Bu Okti, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya supaya perubahan dalam metode pembelajaran itu ada perubahannya gitu Bu Okti. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya betul ya Bu Nia ya? Iya benar Bu Okti. Kemudian perubahan penyampaian materi yang seperti apa nih yang Bu Nia harapkan? Jadi perubahan metode yang saya inginkan dari pembelajaran yang ada itu lebih bervariatif Bu Okti ya. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang lagi marak nih aplikasi-aplikasi pembelajaran yang seperti Quizizz ataupun tidak muluk-muluk dengan PowerPoint gitu ya Bu Okti, sudah cukup bagus. Seperti itulah kira-kiranya Bu Okti. Oh gitu, jadi intinya Bu Nia ingin menyampaikan materi bervariatif begitu ya Bu Nia ya? Iya betul Bu Okti. Iya, dan jika itu kondisi idealnya ada di level 1 sampai 10, nah kira-kira kondisi atau situasi yang Bu Nia ini yang saat ini alami itu berada di level berapa Bu Nia? Oh gitu ya, baik Bu Okti, kira-kira saat ini posisinya berada di level 5 Bu Okti, karena di sekolah masih banyak guru-guru yang senior yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Oh baik, jadi ada di level 5 ya Bu Nia ya. Untuk level ibu saat ini, kira-kira pada saat Bu Nia ingin adanya perubahan nanti, kira-kira Bu Nia nih mau meningkat ke level keberapa nih Bu Nia? Iya, jadi saya itu tidak muluk-muluk ya Bu Okti, ya saya hanya ingin pencapaiannya ada di level 7.
itu menurut saya sudah cukup baik dan meningkat. Pada saya itu banyak guru-guru yang senior gitu loh, Bu. Iya, jadi ada di level 7 ya Bunia ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, Bunia kira-kira ada ide atau rencana atau rencana perubahan apa nih yang akan Bunia terapkan terhadap rekan-rekan gurunya di sekolahnya Bunia? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan, Bu. Apa mungkin saya akan melakukan pendampingan ya, Bu ya, atau mentoring ya secara bergiliran. Baik, jadi Bunia rencananya akan melakukan pendampingan ya Bunia ya dengan guru-guru tersebut. Kemudian ada strategi yang lain Bunia? Mungkin saya akan berkonsultasi dulu, Bu, dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya ada dua ya Bunia. Yang pertama melakukan mentoring, kemudian yang kedua berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan seperti ya Bu ya. Nah, di antara dua hal atau dua kegiatan itu, kira-kira nyaman bagi sekolah itu yang mana ya Bu dari dua kegiatan ini? Iya, sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring itu akan lebih digunakan ya Pak. Oh ya, jadi Bu Erin memilih untuk memilih metode mentoring ya. Dan dibandingkan dengan workshop karena apa? Karena mungkin workshop itu kan terkait waktunya mungkin ya Bunia. Kalau mentoring itu dari segi waktunya lebih bisa fleksibel seperti itu ya Bunia. Baik, jadi minggu depan Bunia akan melakukan mentoring secara bergantian ya Bu ya pada guru yang lain. Mungkin secepatnya Bu, minggu depan saya akan memulai mentoring pada guru secara bergiliran. Baik. Jadi Bunia akan melakukan kolaborasi ya dengan guru dan juga kepala sekolah di sekolahnya Bunia ya Bu ya. Oke. Baik Bu Nia, kita sudah ada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar ceritanya dari Bu Nia yang sepertinya seru sekali ya ke depannya. Apakah Bu Nia berhasil atau tidak nih dalam melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nia ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya apa nih yang Bu Nia dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu Nia? Iya Bu, jadi saya ingin melakukan kolaborasi dengan rekan guru sekolah saya, gitu ya Bu. Baik Bu Nia, kita ada di sesi akhir perbincangan kita ya Bu Nia ya. Nah, saya tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita selanjutnya nih dari Bu Nia ke depannya. Mudah-mudahan Bu Nia dalam melakukan perubahan nanti berhasil ya Bu Nia ya. Nah, tapi sebelumnya apa nih yang Bu Nia tadi dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu Nia? Iya, baik Bu Okti, mungkin saya akan meminta bantuan pada guru yang lain seperti Pak Dian, kemudian Pak Sugeng yang sudah ahli dalam membuat media pembelajaran. Oke, baik Bu Nia, mudah-mudahan pertemuan kita bisa nanti selanjutnya akan berlanjut ya Bu Nia, dan kita berbincang lagi minggu depan untuk ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal ini ya Bu Nia ya. Oke, terima kasih. Kemudian nanti selain dilanjutkan Bu Nia mungkin akan coaching dengan Bu Dona ya Bu Nia. Oke, terima kasih Bu Nia. Terima kasih juga Bu Okti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Okti. Waalaikumsalam Bu Dona. Kita ketemu lagi ya Bu Dona Iya Bu ya. Okti, luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Okti? Sepertinya Bu Okti sudah melakukan coaching. Nah, kemudian hasilnya bagaimana dalam proses ini? Alhamdulillah Bu Dona, tadi prosesnya berjalan dengan baik ya, lancar, tidak ada halangan apapun. Bu Nianya juga nyaman ketika saya tanya begitu Bu Dona. Nah, alhamdulillah. Jadi begini Bu Okti, setelah Bu Okti sudah melakukan observasi bersama kunci tadi, nah sekarang saya ada sedikit pertanyaan buat Bu Okti. Bu Okti siap? Siap Bu, insya Allah. Saya pertanyaannya apa ya Bu ya? Nah, jadi pertanyaan yang pertama begini Bu Okti.
apa saja sih yang sudah Bu Okti dapatkan pada saat coaching terkait indikator terhadap indikator tercapainya yang diinginkan tadi? Oke, tadi selama coaching sudah melakukannya dengan alur tirta Bu tadi saya. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan dari coach tersebut, Bu Dona. Oh begitu, baik Bu. Jadi tadi sudah berhasil ya Bu melakukan dan melaksanakan proses dari coaching sesuai dengan alur tirta dan setelah saya amati juga tadi ada beberapa catatan buat Bu Okti. Nah, tapi di sini Bu Okti sudah berhasil menyampaikan sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang pertama tadi yang sudah Bu Okti lakukan itu seperti menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi juga permasalahan-permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah mendengar coaching dengan sangat baik. Juga Bu Okti sudah mampu mengarahkan coaching mencari jawaban, kemudian coaching juga sudah mampu mengungkapkan jawabannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dari rencana aksi yang dijabarkan juga sudah dilakukan dengan baik Bu Okti. Oke Bu Okti, nah sekarang saya juga sudah mendengar tadi ya Bu ya, mendengar langsung percakapan dari Bu Okti dan Bu Nia. Nah Bu Okti sudah fokus terhadap coachingnya. Ibu sudah Bu presence begitu ya. Jadi setiap coaching menyampaikan pendapat, Bu Okti meresponnya juga dengan sepenuh hati. Kemudian Ibu juga mendengarkan sebagai pendengar aktif dan tentunya Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah pada inti pertanyaan atau sebagai pertanyaan kunci begitu kan Bu ya. Nah luar biasa sekali Bu Okti. Bu Okti melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Okti sukses ke depannya serta diberi kemudahan lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan coaching lainnya begitu Bu Okti. Amin. Terima kasih Bu Dona waktunya dan sudah membimbing saya ya Bu Dona ya, sudah mengobservasi saya. Oh tentunya Bu Okti. Nah Bu Okti ada satu lagi yang ingin saya sampaikan Bu Okti, boleh? Boleh dong Bu Dona. Silakan Bu. Nah jadi begini Bu Okti, saya ingin tahu dari Bu Okti ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Okti kembangkan dalam pengalaman coaching yang sudah dilaksanakan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Bu dalam melakukan coaching supaya coaching kedepannya lebih baik lagi seperti itu Bu Dona. Oh jadi baik, luar biasa sekali apa yang ingin Bu Okti lakukan ke depannya. Berarti Bu Okti itu ingin mendalami lagi ya alur-alur tirta tadi supaya Bu Okti itu mampu lebih terampil lagi melakukan coachingnya ya, supaya lebih langsung ke intinya Justisus pertanyaannya ya Bu Okti ya, tidak melambat dan mengarah melebar kemana-mana ya Bu Okti ya. Nah wah luar biasa sekali ya Bu Okti ya. Jadi Bu Okti itu akan mendalami lagi alur tirtanya agar Bu Okti itu mampu lebih terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching supaya lebih justisius begitu ya Bu, karena pada kegiatan coaching itu kan kita harus sesuai alur dan tujuannya seperti apa, tidak agar perbincangannya tidak melebar kemana-mana begitu kan Bu Okti. Nah Bu Okti, kira-kira kapan Bu Okti akan melakukan latihan untuk mendalami teknik coaching ini? Oke ya, saya sih pengennya secepatnya ya Bu Dona ya. Saya sangat antusias sekali nih ingin menjadi coach yang sangat handal seperti itu. Wah ya. Nah Bu Okti, terima kasih banyak ya Bu Okti
kita sudah melakukan sesi tanya jawab ini di segmen pasca observasi ini. Nah, Bu Okti sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, tentunya yang sangat runtut sesuai dengan tahapan-tahapan alurnya. Nah, Bu Okti, nanti kita akan jadwalkan lagi untuk melihat progres perkembangan keterampilan coaching antara Bu Okti dengan rekan Bu Okti. Bagaimana? Apakah Bu Okti setuju? Sangat setuju sekali, Bu Dona. Nah, kalau begitu Bu Okti, hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya Bu Okti. Nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Sampai jumpa Bu Okti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dona. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak Bu